marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Yang kami hormati Pak Rusdianto M. selaku pemateri pada kajian Pekan Kesetaraan hari ini, serta teman-teman peserta kajian berbahagia. Saya di sini selaku moderator pada kajian Pekan Kesetaraan season yang ke-23. Jadi udah yang ke-23 dengan tema-tema yang menarik ya teman-teman, akan memandu berjalannya acara pada hari ini. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk membacakan CV dari pemateri. Nama Pak Rusdianto M. tempat tanggal lahir Makassar, tahun 1990, alamat Manado, pendidikan terakhir S2 UIN, dosen pengajar di SPI, IN Malaysia. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Rusdianto M. selaku materi untuk menyampaikan materi dan ilmunya kepada kita semua. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kalau di Manado sudah siang ya, sudah jam 11 ini, setengah 12 malah. Saya bisa bergabung dengan teman-teman HMJ di UIN, di suratnya masih YIN Purwokerto. Sebenarnya saya diminta oleh Mas Sidik untuk memberikan berbagi materi atau berbagi ilmu di forum ini sudah beberapa minggu yang lalu, cuma karena saya bukan sibuk, belum siap, jadinya saya tidak bisa menyanggupi yang minggu lalu. Nah, karena topik dan temanya juga diserahkan kepada yang hendak memberikan materi, jadinya saya jadi bingung apa yang mau disampaikan, dibagikan kepada teman-teman di Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam. Sebelum saya berbagi materi, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan apresiasi, dan ini sudah masuk ke kajian sesi 23, jadi sudah hampir setahun berjalan ya, sudah berjalan. Tentu mungkin di Jawa, di UIN Saifuddin Zuhri, atau di kampus-kampus lain di Jawa, prodi ini sangat banyak peminatnya. Kalau di kampus kami di YIN Manado, Sulawesi Utara, prodi Sejarah Peradaban Islam itu hanya nggak pernah setiap angkatan itu lebih dari 15 orang. Jadi ada yang bahkan cuma 4 orang satu angkatan, itu pun nggak aktif semua. Kenapa? Karena memang secara demografi memang di Sulawesi Utara umat Islam sangat minor gitu ya, minoritas, sehingga input yang masuk ke perguruan tinggi Islam itu tidak sebagaimana yang terjadi di daerah yang banyak muslimnya. Di sini kita mencari pesantren sangat sedikit sekali yang lulusan madrasah, yang dimana sehingga sangat sedikit peminat-peminat di prodi-prodi yang ada di Fakultas Adab. Di sini digabung fakultasnya, nggak tadi di sana Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah, jadi jadi satu fakultas dengan 5 prodi. Nah baik, di kesempatan ini saya ingin berbagi tentang sejarah lokal ya, sejarah Islam lokal. Saya mau izin berbagi materi. Caranya ini ya, kalau berbagi materi. Sebentar ya. Belum gimana caranya ini kalau mau berbagi materi. Saya jarang pakai Google Meet, biasanya Zoom ya. Oke, ini udah.
Sudah terlihat kita ini? Sudah, Pak. Oke, kok dimulai dari yang paling terakhir ya? Oke, jadi saya temanya menulis sejarah Islam lokal. Karena tadi pagi di WA sama moderator untuk minta PowerPoint, jadi saya secara mendadak tadi membuat sekitar berapa menit, setengah jam sebelum acara ini dimulai, biar apa kelihatan serius begitu. Nah, pertama ini yang ingin saya sampaikan bahwa bagi mahasiswa atau peminat sejarah, sejarah itu sebaiknya dijadikan paradigma hidup. Jadi cara pandang untuk kita bergerak, beraktivitas dan yang lain-lain. Jadi tidak ada satupun aktivitas hidup kita yang tidak memiliki alasan historis begitu. Dan sejarah saya sering menyampaikan ke teman-teman mahasiswa di sini. Salah satu cara agar kita menikmati dan merasa nyaman dengan prodi kita, dengan kajian-kajian sejarah adalah dengan menempatkan keilmuan ini atau ilmu sejarah ini sebagai bagian dari hidup kita. Karena sejak masa sekolah biasanya sejarah itu salah satu mata pelajaran yang tidak banyak disukai oleh siswa atau bahkan oleh banyak generasi begitu, karena dianggap hanya kerjaannya menghafal kemudian mengingat tahun, kejadian dan yang lain-lain. Padahal sejarah itu tidak hanya sekedar seperti itu. Kalau kita membaca tulisan terbaru dari Prof. Mon Ensiri ketika dia menulis tentang, dia pernah berkomentar di Facebooknya bahwa bahkan dia tidak akan, katanya, memilih Tuhan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara historis. Jadi Tuhan itu juga termasuk yang historis begitu. Nah, ini hanya sebagai pemantik saja. Nah, ini yang saya tulis, yang saya sampaikan biasanya juga ketika bertanya kepada mahasiswa prodi sejarah di sini. Ada banyak keluhan ketika mahasiswa itu hendak menulis sejarah atau menulis tugas akhir, sehingga ada beberapa dari teman-teman yang angkatan lama itu nggak lulus-lulus karena mereka kebingungan begitu. Apa yang dibingungkan oleh mahasiswa sejarah, meskipun mereka sudah hampir 4 tahun ya, atau dari sejak awal sudah diberi mata kuliah sejarah yang berkaitan dengan sejarah, mereka tetap saja ketika diminta untuk memasukkan judul tugas akhir atau penelitian atau yang lain-lain, mereka masih selalu saja kebingungan tentang topik apa yang kira-kira hendak mereka tulis. Jadi mereka bingung, Pak, ini topiknya usul sampai bisa saja 2 minggu bisa berubah sampai 10 kali. Selalu banyak topik tapi mereka bingung hendak menentukan topik mana yang mereka akan pilih begitu. Kenapa mereka kebingungan mencari topik? Biasanya juga alasan yang kedua yang juga dijadikan keluhan adalah tentang sumbernya. Biasanya ketika kita hendak menulis sejarah, yang paling penting kan kalau ada sumber sejarah mudah ditulisnya. Jadi kalau mereka misalnya mau menulis tentang sejarah Islam daerah, sejarah Islam lokal atau sejarah apapun, kalau sumbernya tersedia, maka seorang penulis sejarah atau seorang sejarawan akan sangat mudah untuk kemudian melakukan penulisan karya sejarah. Nah, sumber-sumber ini kalau kita yang lokal biasanya akan sangat kesulitan karena tidak banyak karya-karya sebelumnya atau manuskrip-manuskrip yang bisa didapat terkait dengan identitas kelokalan. Jadi tentang lokal biasanya banyak sekali yang belum terungkap begitu. Dan yang selanjutnya adalah yang dibingungkan oleh mahasiswa, termasuk juga bukan hanya mahasiswa ya, ketika saya hadir dalam beberapa pertemuan di seminar sejarah atau di kalangan bukan yang mahasiswa, juga mereka kebingungan tentang sumber ini.
juga tentang metode, bagaimana metodenya ketika kita hendak menulis sebuah sejarah lokal. Nah, yang terakhir yang saya jumpai di teman-teman mahasiswa saya adalah mereka bingung segalanya gitu. Jadi topiknya bingung, sumbernya bingung, metodenya bingung, dan semuanya mereka bingung. Jadinya bingung, nggak mengerti dengan dirinya sendiri, sehingga mereka nggak selesai-selesai dan tidak menemukan apapun. Kenapa? Karena menurut saya mereka tidak serius, kategori ini yang mereka tidak serius, sehingga mereka tidak mampu mengenali apa yang semestinya mereka bingungkan begitu. Nah, selanjutnya, padahal kalau kita mau melihat secara luas begitu, topik sejarah Islam itu sangat melimpah begitu. Jadi sejarah Islam itu sangat melimpah ruah, dan sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, jika kita mampu menjadikan sejarah ini sebagai bagian dari aktivitas hidup kita sehari-hari, dari bagian dari apa yang menjadi kehidupan kita, maka kita tidak akan kesulitan. Misalnya berdasarkan periodenya ini yang umum ya. Sejarah Islam itu ada pada masa klasik, masa pertengahan, masa modern. Ini biasanya periodisasi sejarah Islam yang umum kita dapatkan sejak masa sekolah. Ada sejarah Islam klasik dari masa datangnya Islam sampai dengan runtuhnya Abbasiyah, kemudian dari 1259 sampai dengan 1800-an, kemudian dari 1800-an masuk dalam kategori Islam modern. Kita tinggal memilih yang mana yang hendak kita kaji. Ini berdasarkan periode waktu, padahal periode itu di dalam sejarah kan bisa bermacam-macam, boleh yang tidak berdasarkan periode kekuasaan, boleh yang lain-lain. Nah, berdasarkan temanya misalnya kita bisa memilih sejarah sosial, sejarah politik, sejarah ekonomi, pendidikan, pemikiran, biografi, dan banyak lagi yang lain-lain. Kalau kita membuka misalnya bukunya Kunto Wijoyo, metodologi sejarah, kita akan mendapatkan banyak sekali kategori sejarah yang bisa kita pilih di dalam menuliskan sejarah apapun yang ingin kita tulis. Misalnya berdasarkan cakupannya, ini yang umum ada sejarah dunia, ada sejarah yang bersifat regional, misalnya Asia Tenggara atau Timur Tengah. Kalau di sini kan ada mata kuliah sejarah Islam di Timur Tengah, sejarah Islam di Eropa, sejarah Islam di Asia Tenggara, dan yang lain-lain. Atau yang bersifat nasional begitu, sejarah Islam di Indonesia dan yang lain-lain. Nah, ketika mahasiswa khususnya menyadari bahwa topik sejarah yang mestinya kita garap itu melimpah, mestinya kita tinggal menyesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan kita untuk memilih dan memposisikan diri kita berdasarkan penguasaan kita terhadap sumber yang kira-kira kita kuasai. Kalau kita mau menulis sejarah Islam klasik, tentu kita harus memiliki kemampuan membaca naskah-naskah klasik, naskah Arab yang baik yang berbahasa Arab, berbahasa Persia, berbahasa India barangkali, atau Cina dan yang lain-lain. Karena mau tidak mau ketika kita bersentuhan dengan sejarah Islam klasik, sumbernya, sumber yang utama yang bisa kita rujuk adalah sumber-sumber yang bahasanya tidak bahasa daerah atau tidak berbahasa nasional. Ini kalau kita sudah memposisikan di mana kemampuan kapasitas kita dalam menentukan sejarah ya, atau yang ingin kita tulis. Kalau kita mau sampai dengan sejarah Islam pertengahan, mau tidak mau penguasaan sumber itu dibutuhkan untuk mampu membaca bahasa sumber begitu. Meskipun sebenarnya kalau kita hendak menulis sejarah Islam klasik atau sejarah Islam pertengahan, boleh saja kita merujuk kepada kajian-kajian yang sudah terbaru, yang sudah bisa kita akses begitu. Tetapi biasanya nanti hanya akan mengulang begitu dan mengumpulkan informasi-informasi yang sebenarnya sudah ada. Tapi dalam konteks mahasiswa S1 sebenarnya itu enggak masalah. Jadi kita, kalau bahasa lainnya itu ada dosen saya yang bilang, tugas kadangkala kita menulis karya sejarah dalam skripsi itu biasanya orang yang mengambil tema sejarah klasik, sejarah pertengahan,
mereka sebenarnya mengumpulkan puzzle-puzzle informasi yang kemudian mengalih bahasakan sehingga itu bisa dibaca dan bisa dipahami oleh banyak orang gitu. Ada juga sejarah Islam modern dan kontemporer misalnya kalau berdasarkan periodenya. Nah, ini yang sering sekali saya temukan bukan hanya di kalangan mahasiswa tapi di forum-forum dosen sejarah barangkali atau teman-teman yang peminat sejarah. Ketika kita hendak membahas tentang sejarah Islam biasanya kita selalu terjebak pada kategori islamisasi yang masa awal begitu. Misalnya katakanlah di Indonesia. Di sini Sulawesi Utara misalnya di tempat saya mengajar itu kan salah satu tempat yang dulu disinggahi Portugis dan Spanyol ketika awal-awal penjajahan atau juga disinggahi Belanda. Nah, ingatan atau memori orang-orang peminat sejarah ketika kita hendak misalnya kenapa sih belum ada sejarah Islam, buku yang dianggap representatif tentang sejarah Islam di Sulawesi Utara atau di Manado, biasanya orang selalu mengatakan, mengeluhkan tentang akses sumber yang kalau kita mau menulis tentang itu harus selalu ke Belanda karena sumber-sumbernya ada di Belanda. Nah, sejarah Islam biasanya arsip-arsip manuskrip-manuskrip tentang Islam masa kolonial selalu diidentikan dengan di sumber-sumber yang tersedia bukan di daerah kita, bukan di sekitar kita, tetapi justru di negara yang jauh di sana. Nah, padahal menurut saya, ini hanya pandangan pribadi saya, sejarah Islam di suatu kawasan, di suatu daerah, itu bisa periodenya, bisa kita memilih yang bisa kita akses sumbernya. Kalau kita tidak mampu menulis sejarah dan mengakses sumber-sumber yang sangat sulit di masa kolonial, kenapa kita tidak memilih sejarah-sejarah Islam kontemporer yang masih bisa kita akses? Misalnya sejarah Islam pasca kemerdekaan di suatu daerah, sejarah Islam masa reformasi dan yang lain-lain, sehingga alasan kita untuk ketidakmampuan mengakses sumber-sumber yang sulit itu tidak kemudian melupakan pentingnya menulis sejarah yang selama ini ada di sekitar kita. Kita kan kadang kemudian ketinggalan, barulah ketika orang lain menulis, tokoh-tokoh atau sejarawan-sejarawan dari luar menulis, kita kemudian merasa, oh padahal itu adalah yang mudah kita teliti. Tapi kita kemudian tidak, karena kita alasan itu tadi, seolah-olah sejarah itu periodenya selalu dari yang pertama, padahal menurut saya strategi yang paling mudah bagi mahasiswa sejarah atau peminat sejarah menulis apapun itu adalah dimulai dengan kemampuan dan akses kemampuan kita untuk mendapatkan akses sumber itu. Kalau kita misalnya hanya mampu mengakses sumber yang kontemporer tetapi itu bisa sangat memadai, itu sangat bagus. Misalnya begini, kita akan sulit menemukan karya-karya sejarah misalnya tentang politik Islam di masa Jokowi misalnya. Padahal itu kan penting dicatat. Orang-orang selalu menganggap bahwa sejarah itu harus yang sudah sangat lama sekali. Padahal ada kan sejarah kontemporer, sejarah yang bisa kita akses. Dan ini yang menurut saya penting dipahami dan diketahui. Ada, kalau berdasarkan cakupannya ada sejarah dunia, sejarah regional. Nah, kita fokus pada kesempatan kali ini tentang sejarah lokal. Jadi tentang sejarah lokal. Pertama, mengapa sejarah lokal itu penting untuk kita angkat dan kita tulis? Yang pertama karena alasannya sejarah yang didapat dalam kurikulum yang biasa kita temui, sejarah itu cenderung menampilkan sejarah kekuasaan, sejarah dunia, dan sejarah yang cakupannya sangat luas. Misalnya saya sering mencontohkan ke mahasiswa, sejarah Islam itu secara umum di buku-buku yang kita dapatkan di mata kuliah kita atau di kelas-kelas kita, karena saya juga mendapatkan itu di kelas-kelas saya ketika saya S1, selalu sejarah Islam itu periodenya klasik, pertengahan, modern, dan periodisasinya selalu sejarah periodisasi kerajaan atau kekuasaan. Dari kekuasaan masa Khulafaur Rasyidin, kemudian masa Abbasiyah, masa Umayyah, masa Abbasiyah, dan periode-periode yang cenderung bersifat kekuasaan. Sehingga tidak ada akses bagi kita sulit menemukan tentang sejarah-sejarah yang
lebih bersifat umum dan bersifat spesifik begitu. Baru kemudian muncul belakangan kan sejarah sosial, sejarah yang lain-lain itu dengan berbagai macam pendekatannya. Kalau dulu sejarah itu makanya ada istilah sejarah itu adalah politik masa lalu dan politik masa kini adalah sejarah masa depan. Itu pandangan bagi orang-orang yang menganggap bahwa politik dan kekuasaan itu hanya sebagai hal yang sangat penting di dalam kehidupan umat manusia. Kemudian pengetahuan tentang sejarah bersifat umum sedikit ini umum sekali. Ini biasanya kita ketika datang ke daerah-daerah dimanapun kita akan sangat kesulitan kemudian mencari ahli sejarah yang sifatnya daerah. Saya nggak tahu apakah di Purwokerto misalnya di Banyumas dan yang lain-lain sudah teman-teman mahasiswa sejarah itu sudah atau prodi sejarah sudah mengidentifikasi kalau kita hendak mengetahui sejarah Islam di Purwokerto, ahlinya siapa yang bisa kita kunjungi? Siapa yang kira-kira dianggap representatif untuk memberikan penjelasan terkait dengan Islam di suatu kawasan? Ini sangat sulit. Atau sejarah daerah secara umum, sejarah Manado misalnya dalam konteks ini, sejarah Purwokerto, mungkin sejarah ini dan yang lain-lain, itu kita akan sangat kesulitan karena secara umum memang pengetahuan kita yang kita dapatkan itu selalu bersifat yang lebih luas begitu. Nah, sehingga beberapa tahun yang lalu, ini bukan baru-baru, Pak Taufik Abdullah, seorang sejarawan, ini sekitar 10 tahun yang lalu dia sudah menulis, selama 60 tahun lebih telah terjadi kebutaan terhadap realitas lokal. Jadi karena cenderung yang ditampilkan selalu sifatnya sejarah yang bersifat nasional, yang regional, kita kemudian sangat buta terhadap realitas lokal kita sendiri. Ini juga berlaku dalam konteks sejarah Islam. Saya sering kalau misalnya mengajar ke mahasiswa itu bertanya tentang bertanya siapa di antara kalian yang tahu misalnya asal usul daerah kalian begitu atau islamisasi di daerah kalian. Hampir rata-rata di antara mereka kemudian kebingungan. Bahkan sering yang saya contohkan ini termasuk diri saya karena saya juga sering lupa. Salah satu cara memantik mahasiswa untuk minat atau bangga atau senang mempelajari sejarah, saya sering mencontohkan begini. Siapa di antara kalian yang tahu 3 generasi di atas kalian? Kakeknya, orang tua, namanya paling tidak kita mengetahui namanya. Atau contoh yang lain untuk ini, saya disuruh kadang ilustrasi begini kepada mahasiswa, tolong nanti kalau kalian akhir bulan, kalian telepon orang tuanya, kemudian kalian bilang, Bapak Ibu saya bulan ini nggak mau minta uang, tapi tolong jawab dengan jujur, benar nggak sih saya ini anak Bapak dan Ibu begitu. Nah itu kan cara-cara memantik bahwa pengetahuan terkait dengan sejarah itu penting untuk mengetahui asal-usul sehingga kita itu tahu harus melangkah dan bergerak bagaimana. Identitas diri kita sendiri saja banyak yang tidak tahu bagaimana dengan yang lain. Nah kemudian saya lanjutkan, ini apa yang disampaikan Pak Taufik tadi. Kemudian mana lagi? Ini cuma quote aja, ini yang biasa kita dapatkan di mana-mana kan. Siapa yang tidak mengenal masa lalunya maka akan bingung menentukan masa depannya. Nah, oleh karena itu dengan banyaknya cakupan sejarah lokal atau sejarah Islam itu mestinya menjadikan kita sebagai mahasiswa prodi sejarah, khususnya sejarah Islam, itu menjadi kesempatan bagi kita untuk merasa bangga dengan prodi kita dan kemudian kita mau menjadi juru bicara atau menjadi semacam ahli di bidang daerahnya masing-masing. Tapi tidak tentu semua ya, makanya saya tadi bilang di awal bahwa kemampuan kita mengakses sumber, mengetahui dan memetakan diri akan kemudian bisa memetakan sebenarnya konsentrasi kita mau di mana, maukah kita menjadi ahli sejarah kawasan misalnya, sejarah klasik, sejarah kontemporer atau sejarah lokal dan yang lain-lain. Karena sampai hari ini kita sebagaimana saya tadi bilang bahwa kita kebingungan mencari ahli di masing-masing daerah begitu yang bisa menjelaskan tentang daerahnya masing-masing. Teman-teman barangkali dalam
sebagai contoh ya, kalau Anda pernah membaca, pasti sudah pernah karena mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri, karyanya Kiai Saifuddin Zuhri itu kan bagus sekali. Meskipun dia bukan semacam karya sejarah, dia yang berangkat dari pesantren, kemudian orang-orang pesantren. Nah itu banyak sekali kayak informasi bahwa sejarah tentang perjuangan merebut kemerdekaan itu kita bisa baca di narasinya Pak Kiai Saifuddin Zuhri, itu sangat menarik begitu. Mereka sambil rokokan, sambil apa, dan hal-hal yang kecil seperti itulah yang mesti ditampilkan sehingga kita tidak akan merasa, misalnya ketika disampaikan, saya dulu semester 5 itu baca Pak Kiai Saifuddin Zuhri, saya kemudian jadi merindukan, karena saya asalnya dari Pamekasan, dari Madura ya, saya mencari adakah karya tentang Madura yang bisa tentang Madura yang dinarasikan sebagaimana karyanya Kiai Saifuddin Zuhri, sehingga dia merasa bangga. Coba aja teman-teman baca, pasti akan merasa bangga dengan Banyumas, dengan ini. Kita akan melihat tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa penting yang menentukan gerak sejarah Indonesia secara umum begitu. Nah, nah ini topik-topiknya ya, bisa teman-teman pilih di dalam menulis sejarah Islam lokal. Ada Islamisasi, ini yang umum, tetapi biasanya ini juga belum dipilih begitu, belum banyak ditulis oleh teman-teman dari mahasiswa. Di sini ada satu generasi, satu angkatan itu yang semuanya menulis tentang tradisi. Sulit, jadi ketika disuruh menulis tentang Islamisasi ke sebuah daerah, kemudian di daerahnya masing-masing mereka kemudian merasa kebingungan mencari sumbernya tentang biografi, tentang politik Islam lokal, tentang pendidikan, tentang organisasi dan dinamika masyarakat lokal. Tentu kemampuan untuk menulis ini kita harus banyak membaca ya, membaca referensi. Salah satu contoh, barang ini bukan karya sejarah, tapi judulnya yang membuat ada kebanggaan terhadap kelokalan itu, misalnya bukunya Cak Nun itu, Indonesia Bagian dari Desa Saya begitu. Nah sehingga kita nanti manfaatnya apa dengan menulis sejarah lokal ini, orientasinya. Jadi orientasi dari sejarah lokal itu, pertama paling tidak memperkenalkan sejarah yang bersifat lokal. Kepada siapa? Tentu saja kepada masyarakatnya masing-masing. Semakin masyarakat itu mengenali dirinya, maka dia akan lebih mudah untuk menentukan gerak sosial, dinamika hidup, dan yang lain-lain. Nah, kalau kita tidak mulai memperkenal, atau paling tidak kalau kita sudah kenal, tapi perkenalan kita terhadap sebuah daerah, terhadap identitas diri kita hanya bersifat turun-temurun dan lisan, maka paling tidak kita bisa berperan sebagai yang keempat ini, menjaga dan mendokumentasikan peristiwa lokal. Di bawah peristiwa-peristiwa lokal itu harus dijaga dan harus didokumentasikan sehingga bisa menjadi rujukan bagi generasi berikutnya. Nah, saya contohkan misalnya yang belakangan ini, sudah 2 tahun kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Nah, padahal kata Pak Bambang Purwanto dalam sebuah webinar di UIN Jogja, orang sejarah itu mestinya nggak perlu panik dengan adanya pandemi begitu. Kenapa? Karena pandemi itu adalah hanya sebuah periode. Jadi karena dia sebuah periode sejarah, maka dia akan dilalui. Makanya dia melarang orang-orang sejarah itu ikut-ikutan selalu berdiskusi tentang persoalan dalam era pandemi, apa dalam era pandemi, dan seterusnya. Nah, ketika kita ketahuan, padahal dulu sebelum sebagai sebuah periode sejarah, pandemi itu sudah pernah terjadi beberapa periode sebelumnya. Tapi kita karena di masing-masing daerah tidak ada yang mau mencatat dan mendokumentasikan peristiwa tersebut, misalnya pada flu Spanyol atau yang sebelumnya, kita kemudian tidak memiliki referensi yang bersifat lokal. Bagaimana orang-orang lokal itu menyikapi dan menghadapi pandemi. Nah, kalau kita mampu ini paling tidak mencatat, membuat semacam ensiklopedia atau membuat semacam apa istilahnya itu, kalau yang catatan harian yang berkaitan dengan pandemi, misalnya kematian dan di suatu daerah, atau bagaimana respon umat Islam, barangkali kita tidak penting bagi hari ini, tetapi kalau misalnya
10 atau 100 tahun lagi terjadi pandemi lagi, terjadi hal yang serupa, rujukan-rujukan atau apa yang kita catat itu akan menjadi hal yang sangat dicari oleh generasi pada saat itu. Nah, kemudian ini sumbernya ya. Ini yang saya cuma ini sumber yang sejarah lokal biasanya tentang kalau metodologi secara umum kan sama dalam metodologi sejarah yang 4 itu, yang pasti mahasiswa sejarah sudah paham dan mengerti. Tentang sumber yang bisa kita gunakan dalam menulis sejarah lokal, kalau itu sifatnya kontemporer dan sangat kesulitan sekali kita mengakses sumber dan mencari informasi, maka kita bisa menggunakan sejarah lisan sebagai metode atau sejarah lisan sebagai sumber informasi. Kita mencari orang-orang yang dianggap memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menyampaikan terkait dengan topik yang kita pilih. Nah, sejarah lisan ini kan biasanya dihindari oleh beberapa orang karena ketika kita meminta keterangan kepada seseorang, kadangkala orang itu bukan menyampaikan data. Jadi ini salah satu kelemahan dari sejarah lisan. Kalau kita wawancara dengan sebuah tokoh, misalnya teman-teman coba wawancara dengan mantan rektor YGN Purwokerto 10 tahun yang lalu, ketika dia diwawancara tentang YGN Purwokerto, biasanya yang muncul tidak banyak datanya, tetapi lebih ke memori yang ditampilkan. Jadi tentang kenangan-kenangan apa yang sudah dilakukan, tapi ketika ditanya datanya, tidak ada. Sumbernya di mana Pak, misalnya, dan seterusnya. Nah, sejarah lisan ini bisa dijadikan sebagai alternatif bagi kita untuk merekonstruksi sebuah peristiwa masa lalu. Jadi tentu saja kita harus menyadari bahwa kebenaran sejarah itu kan tidak final ya. Selama masih ada kajian sumber yang bisa melengkapi, maka dia akan selalu bersifat dinamis. Makanya jangan takut salah menulis sejarah itu. Meskipun kalau memang adanya cuma sumbernya lisan, sampaikan dulu. Nanti bisa jadi akan muncul sumber-sumber lain ketika orang merasa tidak puas dengan karya kita. Saya sering dibilang dulu bahwa karya yang bagus itu yang dikritisi, bukan yang dipuji-puji. Kalau yang dikritisi itu kan berarti akan muncul kajian-kajian baru. Yang kedua adalah bisa manuskrip lokal. Nah, ini banyak sekali ini kita temui. Belakangan kan ada peminat misalnya filologi, peminat arsip. Nah, ini teman-teman di mahasiswa sejarah bisa bergabung misalnya di Ngariksa, itu kajiannya Pak Oman Fatur Rahman. Tahun lalu dia diundang secara virtual ke sini di Prodi HMPS, Prodi SPI di IAIN Manado. Beliau menyampaikan tentang pentingnya pemahaman kita terhadap atau penguasaan kita terhadap arsip-arsip lokal. Pak Oman kan salah satu orang yang sering memburu naskah atau manuskrip lokal. Dia bercerita bahwa kadangkala ketika kita hendak membaca atau mencari manuskrip lokal ini ada beberapa kendala. Kadang sebuah manuskrip itu dimistiskan di masyarakat, diantikkan. Jadi kalau misalnya ada sebuah ini tidak bisa dibaca. Saya beberapa bulan yang lalu jadi meneliti sebuah Islam di kepulauan. Di sini ada mahasiswa menulis skripsi tentang Islam di kepulauan, dan yang dianggap sebagai penyebar Islam dan pembawa Islam ke sana itu memiliki buku yang dia tulis sendiri tentang tasawuf, tapi kemudian karena ada turun-temurun keluarganya, dia tidak bisa difotokopi bukunya, hanya boleh dilihat di foto covernya begitu. Nah, itu kenapa? Karena di sebagian kalangan kita, di masyarakat kita, hal-hal yang bersifat kuno itu kadang dimistiskan atau diantikkan. Pak Fatur Rahman pernah cerita pada suatu ketika dia penelitian tentang manuskrip di Jawa, entah di Jawa Barat. Nah, dia menyuruh mahasiswanya untuk mengumpulkan naskah-naskah lokal sebagai bahan. Nah, pada suatu ketika mahasiswanya itu ketemu dengan di daerah yang ada orang yang menyimpan naskah yang dianggap kuno gitu, naskah kuno. Kemudian si mahasiswa bilang, Pak, saya ingin coba membaca dan mengakses kitab itu. Setelah ini si pemilik naskah itu bilang bahwa ini tidak bisa dibuka sembarangan karena ini adalah warisan leluhur.
harus ada ritualnya terlebih dahulu, misalnya menyembelih kambing apa dan yang lain-lain. Dilaporkanlah ke Pak Fatur Rahman, katanya harus begitu. Oke, saya kasih kamu uang untuk beli kambing. Yang penting itu bisa dibuka dan bisa dibaca kira-kira sumber penting apa yang ada di dalam naskah itu. Ternyata dilakukanlah ritual yang sangat sulit itu, yang sangat memakan waktu. Setelah dibuka dan difoto dan dibawa ke Pak Fatur Rahman, karena dia menggunakan Arab tulisan pegon atau tulisan pokoknya naskah huruf-huruf lama. Setelah difoto dan dibaca dan diidentifikasi oleh Pak Oman Fatur Rahman, ternyata buku itu bukanlah buku antik, bukan kitab antik, tetapi catatan hutang di masa lalu. Jadi orang lalu itu sudah mencatat hutang-hutangnya orang-orang yang pinjam ke dia gitu. Jadi catatan hutang si ini punya hutang berapa, si ini punya hutang berapa. Tapi di masyarakat karena itu kuno dianggap sebagai sesuatu yang antik. Jadi hal-hal yang bersifat manuskrip lokal ini kadangkala diantikkan oleh masyarakat dan kita sulit mengaksesnya. Maka dibutuhkan kemampuan kita untuk pintar mencari cara bagaimana agar naskah itu bisa kita dapatkan dan bisa kita akses. Makanya biasanya ketika sampai di museum hilang keantikan sebuah benda-benda kuno atau manuskrip dan yang lain-lain. Misalnya di sini ada makam Kiai Mojo begitu. Atau Imam Bonjol kan ada di Manado karena dulu dia diasingkan karena melawan penjajah di daerahnya. Nah, kalau kita datang ke daerah Jawa Tondano, maka ada beberapa naskah yang bisa sebenarnya dijadikan rujukan, tapi itu sangat sulit sekali untuk diakses karena masyarakat menganggap bahwa itu adalah hal yang sangat pribadi dan tidak boleh dibuka sembarangan. Padahal dalam perspektif pengetahuan kan kita sebagai akademisi, sebagai orang yang terjun di dalam ilmu pengetahuan itu biasa saja karena itu adalah sumber informasi. Nah, ini yang terakhir nanti kita tambahkan kalau misalnya ini karena mohon maaf tidak banyak tentang contoh sejarah lokal yang pernah muncul dalam ini di bukunya Kunto Wijoyo itu dia menuliskan bahwa pada 17 dan 20 September tahun 1984 sebenarnya sudah diadakan seminar sejarah lokal di Medan. Jadi sudah ada seminarnya sejarah lokal itu. Tetapi dalam kurikulum ini sangat sulit kita dapatkan, selalu yang bersifat umum. Contoh-contoh yang bisa diakses misalnya di dalam kegiatan itu pada tahun ini yang terakhir belakang ini. Ada Muhammadiyah dan dinamisasi Aceh. Nah, ini bisa jadi contoh misalnya dalam konteks teman-teman mahasiswa. Sekarang kan banyak organisasi Islam begitu ya. Saya sarankan biasanya kalau di sini kalau kalian sangat kesulitan mencari topik, tulis aja sejarah NU di daerah kalian. Sejarah Muhammadiyah kalau ada Muhammadiyah atau sejarah yang lain-lain, sejarah gerakan perempuan, gerakan pemuda dan yang lain-lain. Sebagaimana yang banyak dicontohkan ditulis oleh para ahli. Ada ini semuanya yang kolonial ini, yang lama-lama. Kita barangkali ini, kecuali ini yang saya contohkan ini skripsi mahasiswa yang sekarang lagi meneliti di mahasiswa saya bimbingan. Saya sarankan untuk dinamika dakwah salafi di Kota Manado pasca reformasi. Jadi dia hanya menulis tentang sejarah lokal tentang salafi, kaum salafi di Manado. Ini menarik karena kan Manado menurut saya menarik karena Manado kan daerah minoritas Muslim dan Manado itu dijuluki sebagai daerah yang sangat liberal ya. Jadi kalau kalian datang ke Manado, kalau main-main ke Sulawesi Utara khususnya di Manado, ada julukan bahwa di sini itu Eropanya Indonesia. Jadi di sini termasuk daerah yang sangat bebas sekali. Jadi dilihat dari sisi pakaian, dari sisi apa, kalian akan biasa sebagaimana di film-film begitu. Orang-orangnya sangat ini. Karena ada jejak kolonial itu secara perilaku dan sifatnya sangat kentara, khususnya jejak Eropa di Minahasa di Manado. Nah, teman-teman bisa memilih yang tema mana saja dan bisa menentukan sekali lagi yang bisa kalian akses dan bisa kalian
kuasai sumber dan akses informasinya. Itu saja barangkali sebagai pembuka. Kalau mau ada diskusi kita bisa lanjutkan di sesi selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator Lisnawati. Ya, baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Materi yang disampaikan sangat menarik ya teman-teman. Beberapa yang dapat saya simpulkan itu ada, kalau kita mau menulis sejarah dapat kita mulai dengan akses dan kemampuan kita sendiri. Yang kedua, topik sejarah Islam itu ada terkait islamisasi, biografi, politik Islam lokal, pendidikan, dan sebagainya. Juga ada quotes dari beliau terkait siapa yang tidak mengenal masa lalunya, maka akan bingung menentukan masa depannya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Rusdianto M. Hum selaku pemateri dan kepada teman-teman peserta kajian Pekan Kesejarahan. Semoga ilmu yang telah beliau sampaikan dapat menambah wawasan pengetahuan kita. Karena harta semakin hari semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Baik, untuk sesi diskusi tanya jawab seperti biasanya dilakukan melalui media WhatsApp group ya teman-teman. Kalian bisa bertanya melalui dengan format nama, prodi, dan instansi. Silahkan kalian bisa live meet terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sesi diskusi tanya jawab di WhatsApp group. Terima Ini kasih. sampai kapan di WA-nya ini, Lisna? Biasanya? Sampai jam 11.50, Pak. Atau Pak Rusdi mau sekalian di Google Meet? Oh, boleh. Enggak, maksud saya kalau biasanya kan kalau di WA karena sejak perkuliahan pandemi itu kan banyak sekali grup ya. Nggak tahu kalau teman-teman di sana. Setiap mata kuliah kan ada grup. Saya biasanya ke teman-teman mahasiswa itu kalau forum di grup WA itu berlangsung selama saya nggak keluar di grup. Jadi pertanyaannya itu nggak harus langsung saya jawab. Jadi kalau teman-teman memang saya mungkin sampai seminggu 2 minggu ke depan nggak akan keluar dari grup teman-teman. Kalau misalnya ada hal yang mau dibagi, di share, saya boleh. Jadinya kalau diminta untuk langsung menjawabkan barangkali tidak bisa begitu. Kalau mau dilanjutkan di via WA nggak apa-apa. Yang penting waktunya sebisa saya untuk menjawab dan meresponnya. Begitu. Ya, baik Pak. Ya, lanjut, kita lanjut di WhatsApp group ya teman-teman. Terima kasih. Nanti Terima saya kasih ya share. Pak Rusdi sudah berbagi ilmunya ke mahasiswa kami. Semoga sehat selalu di Manado. Dari Sidik Madura sudah- ke Manado ya. Saya di Manado. Sidik sudah menikah. Ini pertanyaannya lebih susah dari Lebih substantif Serluna ini. Kosa. Oh iya, tugas mahasiswanya itu untuk mencarikan HMJ pasrah. Tapi sudah berapa tahun di Manado nih ya, Kang Rusdi? Sudah dari 2018 ya, dari 2018. 2018 ya. Ya, sama saya berarti mulai di sini dari 2018. Iya, oke. Di sana ada jurnal apa Dik di ini, Prodi? Bagaimana? Ini agak kurang jelas. Ada jurnal Prodi di sana? Baru diajukan, kemungkinan tahun depan baru ada. Baru proses pengajuan. Oke lah, semoga sukses. Nanti kita ketemu lagi. Semoga segera berakhir pandemi ini. Ya, amin. Terima kasih Pak Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.